Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Guru Pembelajar akan berbagi bagaimana cara mudah memahami mean, median, dan modus. Ya, yang biasa disebut dengan rata-rata. Ya. Perhatikan rumus mean, ya. Jumlah data dibagi dengan apa? Dengan banyaknya data. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Apakah data itu adalah X1, X2 dan seterusnya, maka jumlah datanya berarti kan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn, sampai berapa banyaknya data, ya, dibagi dengan n-nya itu adalah berapa sih banyaknya data. Kalau ada 10 datanya berarti dibagi 10. Kalau ada 11 ya dibagi 11, ya. Untuk memudahkannya, perhatikan contoh berikut. Diperoleh nilai matematika suatu kelompok adalah 50, 60, 55 dan seterusnya, ya, sampai 88. Penyelesaian. Nah, mohon maaf ya. Misalkan ini ditanya berapa nilai rata-ratanya. Ya, berapa nilai rata-ratanya? Ya, penyelesaian. Berarti ini yang ditanya nilai rata-rata atau mean atau disimbolkan dengan X bar, ya. Berarti sama dengan X1 ditambah X2 sampai Xn, ya. Masukkan. Nah, ini X1, ini X2, X3 dan seterusnya, ya. Ada berapa X? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti dibagi 10, ya. Berarti ini dijumlahkan nih. Ini dijumlahkan dulu, total berapa? 716 dibagi 10. Berarti sama dengan 71,6. Ya, mudah ya. Itu rata-rata. Jadi kalau kita kelas kita rata-rata nilai matematikanya berapa? Itu caranya, ya. Jadi nilai seluruh siswa dibagi, ditambah, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya ada berapa tuh? Ya, ada berapa jumlah siswanya? Ada berapa banyak siswanya, ya? Gampang, ya. Yang kedua, ya, perhatikan tabel berikut. Nah, jadi data itu apa namanya? Tidak selalu disebutkan yang seperti contoh yang pertama tadi, tapi bisa disebutkan dalam bentuk tabel frekuensi, ya. Tabel frekuensi. Ini namanya tabel frekuensi. Misalkan nilainya, ya, ini dalam bentuk skala ke bawah, ya. 3, ada berapa frekuensinya? Frekuensi itu berarti jumlah siswa yang mendapat nilainya, ya. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 3. Berarti kalau 3, nilai 3 itu ada berapa siswa? Ada 2. Nilai 4 ada berapa siswa? Ada 6. Nilai 5 ada berapa siswa? Ada 4, ya. Jadi gitu, seperti itu, ya. Frekuensi itu banyaknya angka yang munculnya ada berapa, ya. Sampai di sini nilainya 10, ya. Ada berapa? Ada 3 siswa, ya. 3 siswa. Nah, berapa rata-ratanya? Nah, sekarang ini kita tidak bisa langsung menjumlahkan nilainya ini. Kenapa? Karena 3 ini kan ada 2, 4 itu ada 6, 5 ada 4 dan seterusnya, kan. Berarti langkah pertama apa? Dikalikan. 3 dikali 2 dulu, ya. Nih, 3 dikali 2, kemudian 4 dikali 6, ya. 5 dikali 4 sampai 10 dikali 3. Lalu dijumlahkan hasil perkalian itu, ya. Jadi 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 6 ditambah 5 kali 4 ditambah seterusnya sampai selesai. Pernya berapa? Per frekuensi. Per total dari frekuensi, ya. Kan 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 seterusnya sampai ditambah 3, ya. Ada berapa frekuensinya? Ada 40, ya. Ini kan dikalikan dulu nih, 6, 4 kali 6, 24, 5 kali 4 sama dengan 20 seterusnya sampai 10 dikali 3. Berarti berapa? 30. Ini dijumlahkan hasilnya 264 dibagi dengan jumlah dari frekuensi dibagi 40. Hasilnya berapa? 6,6, ya. Gampang, ya? Gampang. Nah, misalkan ya ada pertanyaan tambahan. Berapa siswa yang mendapatkan nilai lebih dari rata-rata? Nah, lihat rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 6,6, ya, rata-ratanya 6,6. Lihat nilainya di sini. 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. 6,6 kan berarti di sini, ya. 6,6 di sini. Nilai yang lebih dari 6,6 berapa? 7, 8, 9, 10.
Nah, berarti nilai yang lebih dari rata-rata kan ini nih, nilainya nih. Nah, sedangkan siswanya berapa? Siswanya yang ini. Ya, berarti kita jumlahkan ya. 5 ditambah 7 berapa? 5 ditambah 7. Ya, 12 ditambah 5, 17 ya jadi 20. Ternyata berapa? Jumlah siswa yang nilainya lebih dari rata-rata adalah 20 siswa. Kalau di bawah rata-rata berarti ini ya 6,6 ke bawah ini ya. Kalau gampang ya nanti akan muncul pertanyaan seperti itu ya. Ketiga, nah, contoh soal HOTS ya, soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176. 8 orang berapa? 176. Tinggi rata-ratanya ya, tinggi rata-ratanya. Setelah dibagi 8 kan berarti. Setelah 2 orang keluar, nah, dari tim voli, tinggi rata-ratanya menjadi 175. Berarti orangnya tinggal berapa? Ya, awalnya 8, 2 orang keluar berarti berapa? 6 ya. 6 orang. Jadi 6 orang itu rata-ratanya menjadi berapa? 175 cm. Tinggi rata-rata pemain yang keluar itu, nah berapa sih tinggi rata-rata pemain yang keluar itu? Nah, penyelesaian ya. Jumlah tinggi pemain yang keluar ya kan sama dengan ya kan jumlah tinggi. Kita cari dulu jumlahnya sama dengan yang keluarnya berapa jumlahnya ya. Ini caranya gini ya, 8 dikali 176 ya. Ini kan awalnya 8 dikali 176. Dari mana? Kenapa bisa dikalikan? Karena 176 ini adalah rata-rata dari 8 orang. Kalau pengen tahu jumlahnya kembali, tinggal dikali kan? Tinggal dikali. Ya, tinggal dikali ya 8 dikali 176. Dikurangi ya, setelah keluar berapa orang jadinya 6. Berarti 6 rata-ratanya di berapa? Jadi 175. Berarti kan untuk mengetahui jumlah dari 6 orang itu 6 dikali 175 ya. Tinggal dikurangi. Nah, ini 385. 358 cm ini apa? Ini adalah jumlah 2 orang yang keluar. Kalau yang ditanya rata-ratanya kan berarti tinggal dibagi 2 kan ya. 358 dibagi 2 sama dengan 179 ya. Soalnya mudah dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami contoh-contoh dan juga definisi-definisi serta rumus-rumusnya ya. Apabila tidak dipahami ya bisa buka kembali bukunya atau mungkin bisa disaksikan lagi, ditonton lagi videonya sampai paham ya. Atau bisa ditanyakan ke kolom pertanyaan yang ada di kolom komentar video. Median ya, median adalah nilai tengah ya, nilai tengah dalam sekumpulan data. Setelah data tersebut diurutkan. Ingat datanya diurutkan terlebih dahulu baru dicari nilai di tengah-tengahnya berapa. Perhatikan contoh 1 ya. Median dari data 65 sampai seterusnya 60 adalah penyelesaian. Nah, diurutkan dulu ya. Diurutkan dulu datanya. Ini ya, data ini kita urutkan dari yang terkecil 60, 65 dan seterusnya sampai 85. Data terbesarnya 85. Ya, ini sudah diurutkan. Kemudian ambil tengah-tengahnya. Di mana nih tengah-tengahnya nih? Ya, ada berapa sih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Gampang cara ngambil tengah-tengahnya bisa dicoret kanan kiri ya. Atau ini rumusnya di sini dijelaskan ya. Misalkan cara data ke berarti gini rumusnya sama dengan data ke berapa? Data ke n ditambah 1 dibagi dibagi 2. Nah, n-nya berapa? N-nya itu jumlah dari angka-angka ini ya. Ada berapa? Bukan jumlahnya ya, tapi ada berapa banyak angkanya ya. Berarti ada berapa? Tadi ada 9. 9 ditambah 1 ya. Berapa? 10 dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti mediannya itu adalah data ke 5 ya. Data ke-5 ya. Mediannya data ke-5, bukan 5 mediannya bukan ya. Mediannya bukan 5 tapi data ke-5. Data ke-5 itu yang mana ini? Hitung. 1 2 3 4 5. Berarti data ke-5-nya adalah 70. Mediannya berapa? 70 ya. 70. Ini mediannya 70 ya. 70 ya. Atau coret kanan kiri sampai dapat di tengah-tengah ya, gampang ya, gampang.
mediannya sama dengan 70. Contoh yang kedua, median dari data. Nah, lihat datanya ini ada berapa ini? Ada ganjil jumlahnya ya, guys ya. Mohon maaf, ada genap. Nah, kita contoh pakai data yang ada banyak datanya itu ada genap. Diurut dulu ya, seperti tadi. Kita ambil, nah lihat ada berapa data ini. Nah, ada berapa, coba kita hitung. 5 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 datanya. Ya, ingat ada 10. Berarti kan tadi rumusnya gimana? Ya, rumusnya adalah sama dengan n-nya. N-nya berapa? Ada 10. 10 ditambah berapa? Ditambah 1. Ya. Dibagi 2. Ya. Berarti kan koma nih hasilnya ya. 11 dibagi 2 ya, hasilnya koma. Ya. Berarti sama dengan ya berapa? Data ke 5,5. Data ke, ingat ini data ke 5,5. Medianya bukan 5,5 tapi data ke 5,5. Nah, sekarang mana sih data 5,5 itu? Ya, di tengah-tengah, berarti kan antara data 5 dengan data ke-6. Data ke-5 dengan data ke-6. Ya, berarti kan apa namanya? Data ke-5 1 2 3 4 5. Ya, data ke-5-nya berapa? 70. 5,5 berarti kan di tengah-tengah sini nih ya. Berarti gimana cara mendapatkan angka yang di tengah-tengah sini? Ya, berarti cara mendapatkannya adalah 70 ditambah 75. Ya, ini nih, tengah-tengahnya kan ini nih. Ya, berarti kan 70 ditambah 75 dibagi 2. Gampang ya, dibagi 2 sama dengan ya 72,5 ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang ketiga, nah, bagaimana kalau contohnya itu atau soalnya dalam bentuk tabel frekuensi ya, tabel frekuensi ya. Nah, mediannya berapa? Gimana cara mendapatkannya? Rumusnya sama, masih sama, n ditambah 1 dibagi 2. Frekuensi gimana caranya? Gini, lihat ini 3 itu ada berapa angkanya? Ada 2. 4 ada 6 ya, dan seterusnya. Ada berapa sih jumlah frekuensinya? Kan berarti kan ada berapa banyak datanya, tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 6 ditambah 4 dan seterusnya ya. Ini caranya, data di atas adalah data yang sudah dikelompokkan dengan frekuensinya ya. Jadi 3-nya ada 2, 4-nya ada 6. Untuk mengetahui data tengahnya, kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Frekuensinya berapa nanti kita jumlahkan. Kemudian ditambah 1, lalu dibagi 2. Nah, ada 40 ya, kita hitung nih ya, sampai kita jumlahkan yang bawah ini ya, sampai 40. Ditambah 1 ya, n ditambah 1 dibagi 2 ya, sama dengan 20,5. Seperti tadi, data ke 20,5. Perhatikan antara data ke 20 dan data ke 21 di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya. Berarti perhatikan nih. Ya. Maaf ya, perhatikan frekuensi ya. Lihat 3 kan ada 2 nih ya, ini butuh perhatian fokus ini. 3-nya ada 2, berarti kan 3 ya. Ada 2 tuh 3-nya ya. Setelah itu masuk ke angka 4 ya. 4-nya ada berapa? Ada 6. Berarti 4 sampai 6 ya, berjejer angkanya tuh ya. Dibayangin ya, dibayangin. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 4, seterusnya. Nah, sehingga kalau kita ingin tahu data ke-20, ya, tinggal kita jumlahkan dulu di sini nih. 2 tambah 6 berapa? 8. Berarti kan data ke-8 itu 4 ya. Data ke-8 4. Data ke-9 10, 11 ya, 5 ya. Sampai berapa? 8 tambah 4 12. Sampai data ke-12 adalah 5. Ya, data ke-12-nya 5. Nah, data berikutnya, data ke-12, data ke-13, 14, 15 sampai 20 kan ada 8 6-nya ya. Berarti kan sampai ke angka 20 ya, urutan 20 ya kan masih 6 ya. 6 berjejer banyak sampai 8 ya, 20. Berarti data ke-20-nya 6. Data ke-21 berapa?
7 berarti untuk mendapatkannya kan gampang, berarti seperti tadi. Nilai mediannya berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 ya, ini hasilnya 20,5 tadi data ke 20 dan 21. Berarti kan data ke apa namanya? Mohon maaf ya, berarti kan 20 dan 21, berarti data ke 20-nya 6, data ke 21-nya 7, berarti kan tinggal dijumlah. Lalu dibagi 2. Hasil dari mediannya adalah 6,5 ya. Semoga bisa dipahami ya. Modus, ini modus yang paling gampang ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul ya, atau nilai yang frekuensinya paling besar. Contoh modus dari data ini mana yang paling banyak? Yang paling banyak angkanya ya. Yang paling banyak adalah 6. Berapa tuh? 6, 1, 2, 3 dibandingkan angka lainnya. Kalau yang paling banyaknya ada 3, ada 2 angka, ya berarti sama-sama, misalkan sama-sama ada 3, ya berarti nanti modusnya ada 3, ada 2 ya. Modusnya ada 2. Contoh soal kedua. Perhatikan tabel di bawah. Nah, berapa modusnya? Ya, modusnya berapa? Ya, ini modusnya. Modusnya mana? 8 apa 6? Ya, modusnya 6. 6 ini muncul sebanyak berapa? 8 kali ya. Modusnya adalah 6, muncul sebanyak 8 kali ya. Jadi bukan 8 modusnya, tapi modusnya adalah 6, muncul sebanyak 8 kali. Terima kasih ya, semoga bisa dipahami ya. Apabila belum paham benar-benar ya, silakan nih dibuka buku pelajarannya, kemudian juga bisa nanya ke orang terdekat, atau mungkin bisa diulang kembali video yang sudah dipelajari tadi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.